Terus. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak di mana malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak dapat hadir bersama keluarga kami di sini. Mengucap syukur ya. Puji Tuhan, di mana 8 September yang lalu saya ditambahkan lagi Tuhan satu lagi ya. Saya sebetulnya waktu itu berada di Jakarta. Jadi kue ulang tahunnya sudah potong di Jakarta ya. Jadi malam ini saya tidak siapkan kue ulang tahun lagi. Sebab nanti kalau siap ulang tahun potong lagi tambah lagi situ umurnya. Maka saya tidak siap. Puji Tuhan, saya sudah dapat 10 bonus ya dari Tuhan, berarti sudah diberkat 10 tahun. Mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang merayakan bonus itu mungkin atlet ya, bersuami bersama ibu mungkin yang dapat itu ya. Pak Nonoy katanya 1 bulan baru 70 ya, berarti belum dapat loh, tahun depan baru dapat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak. Saya rencana kalau pulang Sintang, saya mau mengucap syukur hari kelahiran saya itu tanggal 25 Desember. Sekaligus merayakan Natal bersama ibu-ibu, bapak-bapak. Cuma berhubung waktu itu anak-anak itu maunya kami Natal tahun ini kumpul di Jakarta semua. Maka saya ambil malam hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, waktu berlalu sangat cepat ya. Kalau saya membayangkan masa kecil saya sampai saat ini, kayaknya mimpi saja ya. Begitu pejam mata udah lewat waktu itu. Jadi baik, saya akan saksikan kapan iman saya mulai bertumbuh ya. Saya berumur 3 tahun 2 bulan. Ditinggalkan bapak saya pergi merantau. Waktu itu saya baru satu adik saya baru berumur 1 tahun 3 bulan. Jadi menurut cerita mama itu, bapak itu dia akan ke Singapura. Sebab ada teman bapak itu jadi guru mengajar di sana, sedangkan di sekolahnya masih perlu tenaga guru. Jadi kalau bapak punya minat boleh datang ke sana. Jadi sejak saya umur 3 tahun ditinggal bapak, sampai saya berumur 8 tahun lebih, tidak ada kabar berita dari bapak ya. Menurut teman-teman bapak ada Singkawang waktu itu, mungkin kapalnya sudah tenggelam semua. Sebab kapal dulu kan tidak seperti sekarang agak canggih ya. Dulu masih gunakan api ya. Jadi dorong mesinnya dibantu sama layar. Jadi menurut orang-orang di sana itu mungkin bapak sudah tidak ada lagi. Menurut orang-orang, baik ibu bapak-bapak. Saya sejak kecil Tuhan sudah memimpin saya. Sebab keluarga dari sebelah mama atau sebelah bapak itu semuanya menyembah patung ya, menyembah pekong. Hanya bapak sendiri saya juga kurang tahu gimana dia bisa masuk Kristen. Jadi saya berumur 5 tahun lebih diantar mama masuk sekolah minggu. Kenapa saya tidak disuruh nenek, kakek saya atau mama ya mempelajari agama pekong ya, kok saya bisa dimasukkan sekolah minggu. Maka itu saya bilang, saya sejak kecil Tuhan sudah memimpin saya. Saya masuk sekolah minggu, ibu guru saya tuh berasal dari Hong Kong ya. Dia ada seorang perawan tua. Waktu saya berumur 5 tahun, dia sudah 50 lebih waktu itu umurnya. Jadi waktu sekolah minggu ibu-ibu, bapak-bapak, saya belum punya iman sama sekali ya. Hanya suka-suka saja datang ke sekolah minggu, bisa berkumpul sama teman-teman,
bisa dengar cerita jalannya Tuhan Yesus. Nah, terus kami waktu dulu kalau setiap masuk sekolah minggu dibagikan biskuit ya. Jadi pulang sekolah dibagikan buku cerita, turun gambar-gambar Tuhan Yesus. Waktu sekolah minggu sungguh belum punya iman ya, tapi sudah punya dasar ya. Ibarat kalau bangunan itu sudah punya fondasi, tinggal berdirikan tiang, dinding lain sebagainya. Kurang lebih mungkin tidak sampai 2 tahun ya saya di sekolah minggu itu. Ibu guru saya tuh dirampok, dibunuh ya. Ibu guru itu dibunuh sungguh sadis. Dipotong berapa bagian ya, kepalanya dipotong, kakinya dipotong, tangannya dipotong. Jadi menurut cerita nenek saya, perampok itu waktu itu ada paket kiriman dari Hong Kong. Jadi mungkin dikira perampok itu barang berharga. Jadi dirampoknya, padahal isinya itu segala buku cerita, keperluan ibu guru itu hari-harian, makanan lain sebagainya. Ini singkat cerita ya. Tidak lama saya berhenti dari sekolah minggu itu, baru ada berita dari bapak ya. Intinya surat itu untuk mama, supaya mama itu bawa saya bersama adik itu menuju ke Tanjung Pinang. Waktu itu bapak ada di Tanjung Pinang. Bawalah mama itu saya bersama adik waktu itu ya, Pak Ali segala itu belum ada. Ke sana, sampai di Tanjung Pinang kami dibawa bapak ke satu pulau. Mungkin ibu-ibu tidak ada tahu pulau itu ya. Pulau itu adalah Pulau Buntu ya. Pulau Buntu sebab bapak saya waktu itu mengajar di sana. Jadi saya dibawa ke Pulau Buntu itu. Waktu itu Pulau Buntu itu masih sepi. Mungkin sekarang sih mungkin sudah ramai ya, mungkin sudah kabupaten. Waktu dulu di sana tuh sukunya suku Melayu semua. Saya masih ingat loh ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sungguh saya berumur 5-6 tahun, tapi peristiwa yang lalu saya masih ingat semua. Saya justru sekarang yang baru ini suka lupa. Yang lama saya bisa ingat. Jadi sampai di sana itu waktu itu tidak ada suku lain ya, tidak ada segala Jawa, Sunda. Mungkin sekarang sudah banyak yang masuk di sana. Mungkin sekarang daerah itu sudah kabupaten ya. Jadi selama kami di sana itu tidak pernah ibadah ya. Yang ada di sana tuh kelinting ya, nyembah pekong, masjid yang ada. Gereja itu tidak ada, jadi tidak pernah masuk gereja. Puji Tuhan, sungguh saya tidak pernah masuk gereja. Setiap malam, selesai makan malam, kami dikumpul bapak yang khotbah ya, bapak yang cerita jalan Tuhan Yesus. Setiap malam habis makan kami dikumpul. Asik kalau dengar cerita bapak saya. Sebab bapak cerita itu dari Kejadian sampai Wahyu itu teliti ya, berurutan. Kayak orang cerita buku silat. Maka itu senang. Kalau sekarang biasanya orang kalau dengar khotbah pendeta 1 jam lebih itu udah bosan. Tapi waktu kami itu senang, malah bapak udah berhenti cerita, kami suruh sambung lagi. Jadi bapak jawab nanti masih ada banyak waktu, besok malam akan saya cerita lagi. Dari itulah saya belajar jalannya Tuhan Yesus. Saya ingat sekali, bapak sering katakan, harus ingat ya, apa yang Tuhan ciptakan itu tidak ada manusia bisa bikin. Juga apa yang kita buat tidak bisa, akhirnya bisa itu adalah pertolongan Tuhan. Itu saya sangat ingat. Jadi adik saya itu tanya, dia bilang, Koko, apakah betul Tuhan itu ada? Waktu itu saya belum bisa jawab ya, soalnya saya belum terpikir. Berapa lama kemudian saya sadar, saya terpikir. Jadi saya bilang sama adik saya bilang Tuhan itu pasti ada. Lalu adik tanya, kenapa Koko bisa tahu tuh bahwa Tuhan itu ada? Terus saya bilang, bukankah Bapak sering cerita ya, apa yang Tuhan ciptakan itu manusia tidak bisa bikin. Nah ini contoh yang sederhana ya, seperti buah-buah. Mana ada manusia bisa bikin buah? Itu paling bisa bikin dari lilin, dari plastik ya, itu bisa. Begitu juga binatang, paling orang bisa diukir di kayu saja. Terus segala beras, gendum, mana orang bisa bikin. Itu hasil jilid payahnya Pak Tani yang menanam. Maka saya pernah cerita sama Pak Ota,
kenapa kita doa itu tidak pernah doa Bapak Tani ya? Kalau tidak ada Bapak Tani, kita ada duit juga tidak bisa apa-apa. Duit itu tidak bisa dimakan ya. Jadi saya pernah cerita sama Pak Isran, mungkin orang itu belum sadar sampai di situ. Jadi singkat ceritanya itu, ada saya bilang betul juga ya bahwa Tuhan itu ada. Mulai itulah ibu-ibu, bapak-bapak saya punya iman mulai bertumbuh ya. Selama berapa tahun terbenam iman saya di dalam hati. Waktu itulah sudah mulai berkembang kan. Ibarat orang bikin kacang hijau ya, di air sudah keluar tumbuh itu. Mulai sejak itulah iman saya mulai bertumbuh. Kami tinggal di Pulau Buntu itu mungkin kurang sedikit 4 tahun lah kira-kira begitu. Kami dibawa Bapak pulang ke Singkawang lagi. Pulang ke Singkawang itulah kami mulai masuk gereja ya. Gereja yang kami masuk itu ada gereja GKKB sekarang. Maka saya tanya tadi Bapak Gembala, itu GKKB di Singkawang itu sudah, kalau menurut saya sudah ratus tahun. Cuma 100-nya berapa itu yang saya kurang tahu. Sebab saya hitung 118. Oh, 118 tahun katanya. Sebab waktu itu bapak saya berumur belasan tahun katanya sudah naik gereja itu ya. Sedangkan bapak saya sekarang sudah umur 80. Berarti sudah 100 berapa itu yang saya tidak tahu. Itu Bapak Gembala katakan 118 ya. Ya, 118. Jadi setiap minggu kami naik gereja. Saya makin di bawah hamba Tuhan itu mendekati Tuhan ya, mendekati mengenal Tuhan Yesus makin hari makin mengenal. Iman saya diteguhkan setiap minggu, dikuatkan. Jadi mungkin kami kembali ke Singkawang waktu itu hanya 1 tahun lebih. Kami dibawa Bapak pindah ke Nangasilat. Kalau Nangasilat pasti ibu-ibu bapak-bapak itu tahu. Sebelah lulus kami sedikit. Kalau sekarang pakai mobil paling 1 jam lebih lah sudah nyampe. Kami sampai di Nangasilat itu masih bisa naik gereja. Cuma waktu itu gereja itu tidak ramai. Hanya mungkin bisa setiap minggu 20 orang lebih lah yang kebaktian itu. Jadi kami tinggal di Pak suka merantau ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi kami juga ikut dibawa sana ke bawah sini. Kembali ke Singkawang, bukan ke Sintang, sorry ya. Jadi kami pulang ke Singkawang kurang lebih 1 tahun lebih kami dibawa Bapak pindah ke Sintang ini. Setelah kami pindah ke Sintang ini, Tuhan sudah menentukan langkah Bapak ya. Jadi kami tidak kemana-mana lagi. Sampai saat ini kami berada di Sintang. Kami pindah Sintang, jarang berkumpul sama Bapak ya. Sebab Bapak waktu itu jadi tukang foto, masuk kampung keluar kampung, kampung Belitang, masuk ke Nangga, ke Tungau, kemana. Jadi kami waktu itu sudah ada Pak Ali, ada Sunul sudah. Jadi kami sama Mama waktu itu, Mama sering bikin kue ya untuk hidup kami berhari-hari. Jadi waktu itu ibu-ibu bapak-bapak, saya itu tidak pernah ikut seperti sekarang ya. Main ke layang, main kelereng lain sebagainya, tidak pernah. Tapi waktu itu saya sudah sadar ya, saya harus bantu Mama ya. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya bantu Mama bikin roti, saya titip ke warung-warung. Bukan hanya titip warung saja ya, saya juga jualan sana sini, apa istilahnya, jajak sana jajak sini. Kalau sekarang mungkin kalau pemuda-pemudi disuruh jualan sana sini buat roti mungkin malu ya. Tapi waktu itu saya sadar, saya pikir dalam hati saya, kenapa saya harus malu? Kalau saya merampok, mencuri, bohong orang itu boleh malu. Tapi kalau ini kan saya cari duit, kenapa harus malu? Jadi saya tidak ada malunya. Jadi ada satu hari saya beritahu Mama ya, saya bilang, Mak, alangkah enak itu kalau orang buka toko ya, duduk saja, tidak perlu jalan sana sini lagi jualan itu, orang datang beli.
Mama bilang itu sih memang betul, bagus. Cuma dari mana modal itu kita untuk itu ya. Jadi berapa hari kemudian Mama bilang, nanti Mama coba akan cari, ada satunya teman Mama ya, dia satu daerah sama Mama saya. Mama saya tuh berasal dari Mampawa. Jadi dia tuh orang Mampawa, namanya Cayan. Dia itu berdagang itu waktu itu ikut nirup. Mungkin ibu-ibu bapak sini ada tahu nggak nirup tuh ya? Mungkin Pak Nono tahu ya? Ah, ya. Nirup itu kalau sekarang seperti ponton gitulah. Nah, cuma nirup waktu dulu itu dia langsung ada mesin. Tapi lambat sekali ibu bapak-bapak. Itu dari Pontianak paling cepat itu bisa 1 minggu itu sudah paling cepat. Kadang-kadang belasan hari baru nyampe Sintang ini. Jadi kami senang sekali dengan cerita Mama itu ya. Nanti dia akan ketemu temannya Cayan itu. Dia tuh salah bawa sembako. Jadi kata Mama, tunggu saja, lihat ya, nanti kalau Pak Cayan kami manggil dia tuh susu. Kalau susu Cayan datang, beritahu Mama, nanti Mama akan ketemu. Setiap pagi kami ngintai dia. Ngintai Nirup itu datang belum. Itu pelabuhan Nirup itu sekarang di bawah pasar sayur. Nah, itu pelabuhan Nirup itu. Jadi setiap hari. Betul, tidak lama kemudian Pak Cayan itu datang. Jadi saya beritahu Mama bawa saya ketemu sama Susu Cayan itu. Susu Cayan langsung terima apa yang keingin Mama itu ya. Cuma Susu Cayan tanya, apakah sudah ada tempat? Mama saya bilang belum ada. Nanti kami akan usaha tempat. Jadi kata Susu Cayan, kalau sudah ketemu tempat, nanti saya akan bantu. Jadi waktu itu Mama menyewa satu ruko. Ruko itu terletak sekarang di depan kantor bupati, kan ada tanah kosong. Dulu itu mungkin pertama kali ada ruko waktu itu. Mungkin itulah. Kalau tidak salah itu jumlahnya ada 8 pintu ya di situ. Di belakang itu ada satu buah hotel. Nama hotelnya itu Hotel Melati ya. Tapi sekarang sudah dibongkar semua. Jadi kami menyewa peta itu. Saya masih ingat Mama tidak punya uang ya, untuk menyewa ruko itu. Mama menjual perhiasan pernikahannya itu untuk menyewa ruko itu. Setelah kami dapat ruko itu, Susu Cayan datang, Mama kasih tahu sudah ada tempat. Jadi dia surprise makanan buat kami. Waktu itu Mama juga belum berani ambil banyak ya. Satu macam ambil sedikit seperti gandum, ambil satu karung. Mungkin gula waktu itu gula pasir ambil satu blend. Hanya itu ambil, tidak berani banyak. Terus Mama pesan itu jaga hati-hati ya, jaga baik-baik. Itu seperti apa nama? Roti, biskuit, permen, ada segala itu jangan dimakan-makan kata Mama. Itu kita harus mengumpulkan duit untuk kembali. Kami istilahnya beliau-beliau kadang-kadang kepingin makan itu. Tapi kami tidak berani makan. Ingat apa yang Mama pesannya. Jadi setiap hari hasilnya kami kumpul buat Mama. Jadi kumpul buat Mama. Lama-lama kemudian usaha itu makin berkembang ya. Akhirnya saya bersama Pak Ali itu buka usaha, buka toko bangunan. Pertama kali buka toko bangunan itu saya sama Pak Ali. Itu mulai berkembang, kami punya modal sedikit-sedikit, kami turun ke Pontianak belanja, ambil barang sama toke. Dulu istilahnya toke, sekarang kan bos ya. Dulu istilahnya toke, jadi ngambil barang, seberapa ada duit kami panja dulu istilahnya. Sisanya nanti trip lain turun kami bayar. Tapi kami ingat waktu itu apa yang pesan Bapak ya. Bapak, Mama sering katakan, kita tidak usah khawatir tidak punya modal ya. Modal utama adalah kejujuran, kata Bapak. Itu yang buat saya ingat sampai sekarang. Terus Bapak, kami masih kecil sering diajar Bapak, tidak boleh ngomong kotor. Tuhan memberi mulut sama kita bukan buat ngomong kotor ya. Tidak boleh marah orang. Apa yang kita omong tuh harus dipikir dulu. Asal jangan mulut soalnya mulut itu kan apa saja bisa diomong. Tapi kita ngomong tuh harus dipikir dulu. Supaya jangan sampai hilang kepercayaan kita orang. Saya waktu itu sadar. Berarti
kejujuran itu ada dua alternatif ya. Yang pertama, kejujuran hati. Yang kedua, kejujuran mulut. Kejujuran mulut itu yang saya katakan. Jadi apa yang ada, kita terus terang saja. Tidak, atau kita janji sama orang tuh, berpikir dulu, jangan asal janji. Karena kalau kita asal janji saja, apakah sampai waktu itu, contohnya kalau kita utangnya, kita hanya mau sekadar supaya orang itu pergi, kita bilang janjinya sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Kita janji sama orang itu harus tepat waktu ya. Apa kita waktu itu sudah ada uangnya untuk bayar? Kalau tidak ada ya jangan sejak sampai waktu itu yang dijanji. Kejujuran hati maksudnya barang itu, saya dulu jualan itu pernah saya cerita masalah Bapak Gembala. Barang itu bagus, ya bagus. Barang itu tidak bagus, jangan kita muji, oh ini bagus begini-begini. Nanti orang beli tidak sampai 2 hari barang itu rusak, kecewa. Kan hilang kepercayaan kita. Itu saya jaga betul-betul. Jadi barang kita bagus, yang kurang kita kasih tahu, ini agak kurang. Jadi kalau dia mau beli itu sudah urusan dia ya. Soalnya kita udah jelaskan begini-gini. Itu saya ingat semua sekali. Lalu apalagi yang namanya timbangan itu ya. Ada orang harganya dijual sedikit miring daripada temannya. Tapi orang itu tidak sadar, timbangan itu dimainnya. Beli sekilo, timbangnya 9,5 on, bahkan ada cuma 9 on. Waktu dulu, ibu suka belanja ya, setiap dia pulang belanja pasti dia timbang ya lagi itu Pak. Apakah betul? Dan setiap dia timbang tidak ada yang cukup loh. Kadang 9 on, kadang 9 on setengah. Itu paling tidak boleh. Mana Tuhan mau berkat ya kalau kita usaha begitu. Waktu itu saya juga berpikir, saya sudah mulai sadar semua itu. Kita berusaha tuh bukannya semata-mata kehebatan kita ya. Itu juga ada pertolongan Tuhan. Itu saya sadar semua sekali. Sebab begini Ibu Bapak. Kita kalau berusaha kan harus menggunakan otak ya. Menggunakan anggota tubuh. Otak itu, anggota tubuh itu siapa yang kasih? Apakah bukan dari Tuhan? Memberi Tuhan melewat orang tua kita ya. Kalau kita tidak punya otak, gimana? Kita mau berusaha, mau berpikir. Maka itu saya sungguh sadar hari itu. Maka itu perlulah kita kembalikan perpuluhan ya, persembahan setiap minggu. Kalau menurut saya, Tuhan itu hanya minta 10%, itu tidak mahal ibu-ibu. Contohnya ya, kalau kita kerja sama orang, kalau modalnya 50-50, mana dia mau dibagi hanya 10%, harus bagi rata dong. Mana dia mau dibagi 10%. Maka itu saya sadar itu hal itu. Maka itu ibu bapak. Saya kalau mendapat berkat yang lebih besar, saya akan membuat sesuatu untuk Tuhan. Contohnya membangun gereja dan bantu gereja lain sebagainya. Saya hitung-hitung gereja yang sudah saya bangun, ibu-ibu, bapak-bapak. Semua itu ada 10 gereja yang sudah saya bangun. Terus pastori itu ada 3, sekolah Alkitab itu ada 2 saya bangun. Memang bukannya semua bangunan itu modalnya dari saya semua, tidak. Ada juga mereka gereja masing-masing punya sudah siap juga uangnya, tapi itu juga tidak mencukup untuk pembangunan ini. Tapi saya tidak terlalu banyak perhitungan sama Tuhan. Yang penting itu bangunan itu selesai. Itu yang paling penting saya. Saya ingat, maaf Bapak Gembala ya, saya sedikit khotbah. Apa yang akan kita katakan, apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan pelimpahan, berlipat ganda. Itu saya tidak pernah merasakan berlimpahan, berlipat ganda. Cuma yang saya merasakan, sudah saya pernah saksi dulu, saya tidak pernah kekurangan. Apa yang saya mau, Tuhan cukupkan. Apa yang saya inginkan, Tuhan memberi. Jadi tidak ada kekurangan. Apa yang saya perlu, Tuhan cukupkan semua buat saya. Itulah kehebatan Tuhan ya.
Kita kalau imannya kuat, pasti Tuhan akan. Maka kadang-kadang ada orang dia minta sesuatu ya sama Tuhan. Sampai bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Itu ada sebabnya ibu bapak. Maka setiap kita minta sama Tuhan itu, kita harus koreksi sendiri. Ada yang kita tidak senang di depan Tuhan. Nah. Contohnya saja, kalau anak kita ya, yang mana kita senang, dia turut apa yang kita katakan, apa yang kita duit, apa yang dia minta kita kasih ya. Yang penting ada duit untuk membeli itu. Kalau belum tuh nanti dulu nak ya, bapak belum ada duit. Nanti sudah ada duit bapak akan beli, kasih kita minum. Begitu juga Tuhan. Jadi kita perbuatan kita itu tidak senang Tuhan itu, dia sampai mulut kita gimana ya, tidak sampai sobek sekedar berdoa, Tuhan tidak akan menjawab itu. Betul ibu bapak. Saya bukan hanya sekedar ngomong saja ya. Jadi di sini saya akan tambahkan satu S ya, di mana Bapak Gembala di ibu-ibu tahu sebelah kiri mimbar itu ada 3 S yang diberi Pak Ota di situ ya. Saya di sini akan tambahkan satu S, yaitu S itu untuk ibu-ibu bapak yang pengusaha ya, khususnya untuk pemuda-pemudi itu harus ingat loh. S itu adalah semangat berusaha. Itu saya ingat semua sekali loh. Saya waktu itu sadar, saya pikir mumpung waktu masih muda kita harus semangat berusaha. Kalau kita sudah berumur 50 tahun tidak berhasil, itu udah agak sulit loh. Sedang muda saja kita tidak berhasil, apalagi sudah 50 tahun lebih, itu sulit untuk naikkan. Maka itu saya katakan adik-adik remaja yang masih muda, jangan buang waktu, jangan sia-siakan waktu ya. Waktu itu dihemat ya. Nanti kalau tidak udah tua seperti saya, waktu itu sia-sia kita akan menyesal nanti ibu-ibu bapak-bapak. Cerita tentang waktu ini saya ingat Bapak Pendeta Chang Sepin pernah khotbah, mungkin ibu-ibu masih ingat ya, tentang waktu ya. Sampai Bapak Chang itu katakan, ada pepatah orang Tionghoa mengatakan, Jit Chun Kong Jin Jit Chun Kim. Artinya itu 1 inci waktu itu nilainya sama dengan 1 inci emas ya. Mungkin ibu-ibu masih ingat itu. Kalau menurut saya, waktu itu lebih berharga daripada emas, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebab waktu itu kalau sudah berlalu, berapa duit saya tidak mungkin bisa beli kembali lagi waktu itu. Tapi kalau emas, kita ada duit berapa banyak saja, emas itu bisa kita beli. Maka itu saya bilang, waktu itu lebih berharga daripada emas. Contohnya kalau air Sungai Kapuas ya, kalau sudah mengalir ke hilir, tidak mungkin kita cedok kembali lagi. Sudah ke hilir. Maka itu saya bilang, hematlah waktu itu, semangat untuk berusaha. Saya katakan tadi, saya tidak pernah merasa kelimpahan apa yang Tuhan berikan ya. Tapi saya sering merasakan pertolongan Tuhan melalui segala mujizat ya. Saya tidak tahu apa ibu-ibu, bapak-bapak pernah merasakan enggak mujizat Tuhan. Kalau saya ceritakan mujizat Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, satu malam itu tidak akan habis. Kalau saya cerita, mengingat waktu ini nanti kapan ada waktu saya akan ceritakan mujizat Tuhan satu persatu. Saya ingat S yang terakhir yang terpampang di depan itu, semangat bersaksi bagi Kristus ya. Nah, itu saya ingat ya. Jadi nanti kalau ada waktu saya akan saksikan satu persatu. Mungkin hanya sampai di sini dulu ya kesaksian. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkat bagi ibu-ibu bapak. Saya sebenarnya mau saksi lagi, cuma waktu ini tidak mengizinkan. Terima kasih Bapak Hesron. Saya akan menyampaikan pokok doa saya. Yang pertama, saya mohon doakan saya bersama ibu supaya tetap kuat, tetap sehat. Biasa orang doakan supaya panjang umur. Kalau panjang umur tidak kuat, tidak sehat, itu tidak ada artinya. Betul ibu-ibu bapak, yang paling penting sehat. Kalau tidak sehat malah susahkan anak cucu saja. Itu yang paling penting.
tolong doalah kami supaya tetap sehat, tetap kuat. Kedua, mohon doakan anak-anak saya ya, dalam usaha, dia pun usaha kantor atau usaha sendiri atau yang pekerjaan rumah tangga. Tolong Tuhan campur tangannya supaya mereka punya kemampuan untuk melaksanakan semua pekerjaan. Yang ketiga, tolong doakan cucu-cucu saya dalam pendidikannya. Anaknya Yosi, Nathan, Eden, Liam masih di bangku sekolah SD. Kiranya Tuhan beri kemampuan supaya dia bisa mampu ikut segala pelajarannya ya. Kedua, tolong doakan Nathan. Nathan itu tahun depan sudah selesai SMA-nya di Batu Malang. Dia akan sambung perguruan tingginya itu di Jakarta. Dia sudah daftar di satu kampus sama kakaknya. Itu sudah terima. Juga tolong doakan Kauri ya. Mungkin Kauri itu sudah mau masuk di semester ke-6 ya. Tidak berapa lama lagi dia sudah selesai. Cuma saya minta tolong doakan di mana dia akan ambil S2-nya. Sebetulnya saya rencanakan akan suruh dia ke Eropa ya, bersama anaknya Susi ya. Anaknya Susi dia kan selesai S1-nya di UGM Jogja. Jadi dia akan ambil S2-nya di Belanda. Sebab tempoh hari dia kan sudah dapat membantu dari pemerintah ya, setengah tahun di sana. Jadi dia sudah agak tahu situasi sana. Dia akan belajar. Saya sebetulnya mau suruh Kauli itu ikut, tapi budinya kayaknya tidak setuju ya. Soalnya tidak setuju tuh begini ibu bapak. Dia khawatirnya nanti si Kauli udah ke sana itu lu tidak pulang. Maksudnya lu udah dapat jodoh di sana tidak kembali lagi. Nah, itu kalau mau ke sana kan biaya mahal, jauh lagi ya. Itu yang tolong doakan. Yang ketiga, terakhir tolong doakan pekerjaan usaha saya supaya makin hari bisa makin maju ya, studio itu. Saya rasa hanya sekian. Kira-kiranya apa yang saya saksikan bisa membawa berkat bagi. Sekian, terima kasih.